Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim gelombang serangan di Gaza adalah baru permulaan. Tak sebatas itu, Netanyahu juga melontarkan kesalahan atas korban sipil ada di tangan Hamas. Mengutip Tribun News pada 19 Maret, peringatan Netanyahu itu diutarakannya pada Selasa 18 Maret 2025 malam. Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan terus menyerang Hamas dengan kekuatan yang terus meningkat. Netanyahu menyinggung bahwa Hamas telah merasakan kekuatan Israel dalam 24 jam terakhir, sehingga ditekankan olehnya bahwa gelombang serangan sebelum-sebelumnya dalam 24 jam terakhir adalah baru permulaan. Selain itu, Netanyahu juga menyinggung soal negosiasi gencatan senjata hanya akan dilakukan di bawah tekanan. Adapun sebagai informasi akhir, serangan udara Israel telah dilontarkan sejak Selasa 18 Maret dini hari, menghantam berbagai wilayah Gaza, termasuk Khan Yunis, Rafah, Kota Gaza, dan Deir el-Balah. Dengan korban jiwa sedikitnya 404 warga Palestina dan lebih dari 560 lainnya terluka. Mesir lontarkan kutukan atas gelombang serangan Israel di jalur Gaza. Mesir menyebutnya sebagai upaya disengaja dan pelanggaran terang-terangan terhadap warga sipil jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 19 Maret, hal itu diutarakan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam pernyataannya baru-baru ini. Perlu diketahui, Israel telah meluncurkan gelombang serangan terbaru di Gaza yang terjadi sejak Selasa 18 Maret dini hari. Bahkan jumlah korban tewas terkini diumumkan lewat Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 404 warga Palestina tewas dan lebih dari 560 lainnya terluka. Dengan begitu, Mesir yang merupakan negara pembantu mediasi gencatan senjata dengan Qatar dan Amerika Serikat mengecam agresi Israel tersebut. Lewat al-Sisi, serangan itu disebutnya merupakan bagian dari upaya yang disengaja, terkhusus untuk membuat jalur Gaza tidak dapat dihuni dan memaksa warga Palestina mengungsi. Senada, Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyatakan bahwa serangan Israel itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata dan upaya untuk menyalakan kembali ketegangan di kawasan tersebut. Juru bicara militer Brigade Al-Quds yang memiliki nama samaran Abu Hamzah dilaporkan tewas terbunuh oleh serangan udara Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Maret, kabar itu diumumkan oleh Gerakan Jihad Islam di Palestina atau PIJ pada Selasa 18 Maret waktu setempat. Lebih tepatnya, PIJ mengumumkan telah terbunuhnya pemimpin mereka yang memiliki nama asli Naji Abu Sheif yang dikenal Abu Hamzah. Dikabarkan, Abu Hamzah dibunuh oleh tentara Israel dalam serangan udara yang juga menargetkan keluarga dan keluarga saudaranya. PIJ juga menyatakan bahwa pembunuhan Abu Hamzah oleh IDF hanya akan memperkuat tekad perlawanan untuk menggagalkan tujuan utama pasukan Netanyahu, serta menekankan bahwa agresi berbahaya itu justru juga akan memperkuat tekad perlawanan untuk terus membela rakyat dan hak-hak mereka. Sebagai informasi, Abu Hamzah telah mendedikasikan hidupnya untuk membela Palestina dan hak-hak rakyat Palestina, menjadi tokoh media terkemuka yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan dan sikap Saraya Al-Quds. Reaksi dunia atas serangan mendadak Israel di jalur Gaza pada 18 Maret 2025 dini hari. Satu di antaranya negara yang bereaksi adalah Turki. Mengutip Tribun News pada 19 Maret, Turki menyebut bahwa gelombang serangan Israel itu sebagai babak baru dalam kebijakan genosida Israel terhadap Palestina. Selain itu, negara Arab Saudi mengutuk agresi Israel tersebut, menyebutnya sebagai upaya pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Sementara itu, negara-negara barat ikut bereaksi. Pertama, Prancis menyerukan penghentian segera permusuhan dan memperingatkan serangan itu mengancam nyawa warga sipil di Gaza. Kemudian Spanyol mengutuk keras serangan dan menilai tindakan Israel sebagai tindakan yang menargetkan warga sipil tanpa pandang bulu.
Adapun PBB lewat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut atas jumlah korban jiwa akibat serangan mendadak Israel tersebut. Dengan begitu, ia mengimbau agar gencatan senjata dihormati, bantuan kemanusiaan diberikan tanpa hambatan, dan semua sandera dibebaskan tanpa syarat. Yaman melakukan serangan gabungan dengan target adalah kapal induk Amerika Serikat USS Harry Truman, klaim menjadi serangan keempat dalam 72 jam. Mengutip Tribun News pada 19 Maret, hal itu diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Sari. Lebih tepatnya, Sari mengumumkan serangan terhadap kapal induk USS Harry Truman terjadi sekira pukul 3 pagi waktu setempat. Serangan gabungan yang dilakukan antara pasukan rudal, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Yaman. Adapun persenjataan yang dipakai antara lain dengan menggunakan sejumlah rudal jelajah dan pesawat tak berawak. Selain itu, Sari menjelaskan bahwa serangannya dilakukan seusai mendeteksi pergerakan militer musuh di Laut Merah. Sari juga mengatakan bahwa penargetan terhadap kapal induk Amerika itu menjadi yang keempat dalam kurun waktu 72 jam. Pertama kalinya Israel mengancam akan menganeksasi atau mencaplok sebagian jalur Gaza. Israel mengklaim bahwa ancaman itu akan terjadi sebagai balasan jika Hamas menyakiti sandera mereka. Mengutip Tribun News pada 19 Maret, ancaman itu diutarakan oleh Israel lewat laporan sumber utama Channel 12 pada Selasa 18 Maret 2025. Perlu diketahui ancaman itu telah disampaikan kepada Hamas bertujuan untuk menekan mereka. Hilangnya wilayah Gaza disebut lebih buruk ketimbang hilangnya pejuang atau warga sipil. Ancaman itu disebut oleh banyak pakar di Israel menjadi satu-satunya cara pencegahan yang efektif terhadap Hamas. Dengan begitu, pihak Hamas memberikan respons lewat pernyataan anggota Politbiro Hamas yang bernama Izzat al-Rishik. Ia menyatakan bahwa keputusan Benyamin Netanyahu untuk kembali berperang adalah keputusan yang mengorbankan sandera Israel dan merupakan hukuman mati bagi mereka. Menurutnya, lewat perang dan penghancuran, Israel disebutnya tidak akan mencapai tujuan utamanya, yaitu tujuan yang gagal dicapainya melalui perundingan. Pensiunan Jenderal Israel bernama Gershon Hakohen mengklaim bahwa negaranya telah memasuki perang yang panjang berabad-abad. Mengutip Tribun News pada 19 Maret, hal itu diutarakan oleh Gershon dalam konferensi ekonomi 2025 di kota Tel Aviv, Israel baru-baru ini. Awalnya ia membahas keputusan kontroversial Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk memberhentikan Kepala Shin Bet Ronen Bar. Setelah mempertimbangkan beberapa pernyataan, Hakohen menyimpulkan bahwa Ben-Gurion menciptakan struktur pemerintahan yang unik, di mana yang secara khusus disesuaikan dengan realitas Israel dan kembali ke prinsip-prinsip tersebut akan menguntungkan negara. Adapun David Ben-Gurion sendiri adalah Perdana Menteri pendiri Israel yang menciptakan konsep asli Memlachtiyut. Dengan begitu, Hakohen turut membahas tantangan keamanan Israel yang jauh lebih luas, di mana kini Israel diklaimnya telah memasuki perang kemerdekaan yang panjang berabad-abad. Menurutnya, musuh-musuh Israel termotivasi oleh ideologi keagamaan mendalam yang menyatukan berbagai faksi-faksi di dunia Islam, termasuk kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh Ankara dan Kairo. Lantas, Hakohen meyakini bahwa nantinya generasi-generasi Israel akan menghadapi ancaman-ancaman yang serupa dengan Hamas atau kelompok-kelompok sejenisnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.